Tapi ada sebuah hadis yang menyebutkan tentang keutamaan majlis seperti kita. Insya Allah majlis ilmu begini ya. Atau misalnya Bapak Ibu hadir di satu masjid, semua lagi berzikir, yang sana lagi baca subhanallah, yang sini lagi baca alhamdulillah, sana baca Quran, yang sana lagi sholat. Orang di lingkungan kayak semuanya lagi berzikir tapi masing-masing. Nah ini punya keutamaan sendiri. Ya. Dan tidak masuk dalamnya orang yang berzikir rame-rame. Ya. Saya dia baca subhanallah, yang lain semua pada ikut semua, itu tidak masuk dalam masalah itu. Nanti kita jelaskan jabarannya ya. Tapi saya bacakan dulu hadisnya, hadis yang sahih. Abu Hurairah mengatakan radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Inna lillahi malaikatan yatufuna fit turuq. Ketahuilah ada golongan khusus malaikat-malaikat Allah yang keliling di jalan-jalan di muka bumi ini. Yaltamisuna ahla zikir. Mereka khusus mencari orang-orang yang zikir, mengingat Allah. Di antaranya majelis ilmu begini masuk dalam zikir. Atau orang baca Quran, atau orang berzikir, baca subhanallah, alhamdulillah, atau orang lagi sholat. Itu semua dianggap zikrullah, bagian daripada zikir kepada Allah ya. Maka malaikat ini khusus keliling-keliling nyari. Kayak majelis ilmu ini mereka cari. Kalau mereka sudah temukan fa in wajadu qauman yadhkurunallaha tanadau. Kalau mereka temukan kaum yang sedang kumpul kayak majelis ilmu atau orang lagi zikir habis sholat, maka mereka saling manggil satu sama yang lain. Malaikat ini ya. Kemudian mereka mengatakan halummu ila hajatikum. Ayo kumpul sekarang cepat, inilah hajat kita. Ini loh sebabnya Allah ciptakan kita, khusus pekerjaan mereka itu mencari majlis-majlis seperti ini. Fayahuffunahum biajniyatihim, maka malaikat-malaikat tersebut mulai melindungi mereka dengan sayap-sayapnya ila samai dunia, sampai ke langit dunia. Langit yang pertama kita bisa lihat. Qala fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu bihim ma yaqulu ibadi. Maka Allah pun bertanya kepada para malaikat tersebut sambil mengatakan, dan Allah lebih tahu sebenarnya. Allah bertanya ini bukan Allah tidak tahu, tapi Allah memang menugaskan malaikat, lalu Allah tanyakan kepada mereka, apa yang diucapkan oleh hamba-hambaku itu? Qala yaquluna yusabbihunak. Maka para malaikat mengatakan mereka bertasbih kepadamu ya Allah, wa yukabbirunak, mereka bertakbir kepadamu. Mereka bilang subhanallah, mereka bilang Allahu akbar, wa yahmadunak, dan mereka mengatakan alhamdulillah, wa yumajjidunak, dan mengagungkanmu ya Allah. Qala fayaqulu har ra'uni, maka Allah berfirman, apakah mereka sudah melihatku? Maka para malaikat mengatakan tentunya, fayaqulun la wallahi ya rabbi ma ra'auk, demi Allah mereka belum melihat engkau ya Allah. Qala fayaqul kaifa law ra'auni, maka Allah pun berfirman kepada para malaikat, bagaimana kalau mereka melihatku? Maka para malaikat mengatakan, law ra'auka kanu ashadda laka ibadatan. Kalau mereka melihatmu ya Allah sebagaimana kami bisa bertemu denganmu, maka pasti mereka akan lebih kuat lagi dalam beribadah, wa ashadda laka tamjidan, dan akan lebih memuliakanmu lagi, wa aktsara laka tasbihan, dan lebih banyak lagi bertasbih kepadamu. Qala fayaqulu fama yas'aluni, maka Allah bertanya lagi kepada para malaikat, mereka mohon apa kepadaku? Qala fayaqulun yas'alunakal jannah, maka para malaikat mengatakan mereka mau surgamu ya Allah. Orang dulu di majelis ilmu, orang berzikir, orang sholat, orang ngaji untuk apa? Untuk masuk surga. Mereka mohon surga ya Allah. Qala fayaqul wa hal ra'uha, maka Allah mau tanya lagi kepada malaikat, mereka sudah lihat surga itu? Qala fayaquluna la wallahi ya rabbi ma ra'uha. Maka para malaikat spontan mengatakan tidak, demi Allah mereka belum melihat wahai Tuhan kami. Fayaqul, maka Allah pun berfirman, fa kaifa law ra'uha, bagaimana kalau mereka sudah melihat surga itu? Qala yaqulun, maka para malaikat mengatakan, law annahum ra'auha kanu ashadda 'alaiha hirsa. Kalau mereka lihat pasti mereka akan lebih menjaga lagi. Wa ashadda laha talaban, dan mereka lebih giat untuk memohonnya. Wa a'zama fiha raqbah, dan lebih semangat lagi untuk mengejarnya. Qala fa mimma yata'awwadun. Allah tanya lagi kepada para malaikat, mereka berlindung dari apa? Qala yaqulun minan nar. Maka malaikat mengatakan mereka berlindung dari api neraka. Tujuannya kita duduk dalam majelis ilmu, kita sholat, kita berzikir kan supaya selamat dari neraka. Qala fayaqul wa hal ra'uha, maka Allah berkata, apakah mereka sudah melihat neraka itu? Qala yaquluna la wallahi ya rabbi wallahi ma ra'uha. Mereka mengatakan tidak, demi Allah mereka belum melihatnya. Qala fayaqul fa kaifa ra'uha. Lalu bagaimana kalau mereka sudah melihat neraka itu? Qala yaqulun, maka para malaikat mengatakan law ra'auha kanu ashadda minha firara.
Kalau mereka lihat pasti mereka akan lebih menjauhkan diri, lari darinya. Wa ashadda laha makhafa, dan pasti lebih takut lagi. Qala fayaqul, lalu kemudian Allah pun berfirman kepada para malaikat, "Ushhidukum anni qad ghafartu lahum." Aku menjadikan kalian saksi bahwasanya aku sudah memaafkan dosa-dosa mereka. Qala yaqulu malakum minal malaika. Maka ada satu malaikat tiba-tiba nyeletuk mengatakan, ya, ngomong, "Fihim fulanun laisa minhum." Tapi dalam majlis itu ya Allah, dalam majlis ilmu mereka, dalam sholat mereka, ada orang datang tapi bukan dari golongan mereka. Tujuannya datang ke sini mau ketemu teman, bukan mau pengajian misalnya. Bagaimana? Apa dapat juga gitu? Maka apa kata Allah SWT, ini karena berkahnya orang yang kumpul, ya karena ingin mengingat Allah. Innama ja'a lihaja, kan datang karena ada hajatnya saja. Qalahumul qawmu la yashqa bihim jalisuhum. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka kaum yang tidak akan membuat orang-orang yang ikut bersama mereka itu rugi, ya. Artinya dapat juga orang itu. Ya. Karena keberkahan majlis itu sendiri, ya. Dalam riwayat lain saya langsung terjemahkan karena mirip, ya, tapi cukup panjang. Sesungguhnya Allah Tabaraka wa taala memiliki malaikat-malaikat yang terpuji, terpilih secara khusus. Mereka selalu mencari majlis-majlis ilmu dan majlis zikir. Kalau mereka mendapatkan majelis tersebut, maka mereka duduk bersama orang-orang itu sambil mereka melindungi satu sama yang lain dengan sayapnya sampai mereka memenuhi tempat itu dan memenuhi sampai ke langit. Kalau mereka sudah selesai dan mereka naik kembali ke langit bertemu dengan Allah, Allah pun bertanya kepada mereka dan Allah lebih tahu. Dari mana kalian? Mereka mengatakan, kami datang dari hamba-hambamu ya Allah di bumi yang sedang bertasbih kepadamu, bertakbir kepadamu, mengucapkan la ilaha illallah, ya. Kemudian juga memujimu dan juga memohon kepadamu. Lalu kemudian Allah mengatakan, apa yang mereka minta? Para malaikat mengatakan mereka minta surgamu. Kata Allah, apakah mereka sudah lihat surga itu? Kata para malaikat, tidak wahai Tuhanku. Maka kata malaikat, atau tidak wahai Tuhan kami. Lalu kata Allah, bagaimana kalau mereka melihat surgaku? Lalu Allah bertanya lagi, dari apa mereka berlindung? Kata para malaikat, mereka berlindung, ya, dari apimu ya Allah, ya. Kemudian kata Allah SWT, apakah mereka telah melihat neraka itu? Kata para malaikat, belum. Lalu kata Allah, bagaimana kalau mereka melihat? Lalu kemudian kata para malaikat, mereka memohon ampun juga kepadamu ya Allah. Lalu kata Allah SWT, ya, aku telah ampuni mereka dan aku sudah berikan apa yang mereka minta dan aku juga sudah menyelamatkan mereka dari apa yang mereka khawatirkan. Lalu kemudian mereka mengatakan, wahai Tuhan kami, ada di antara mereka pelaku dosa. Dalam majlis ilmu itu ada pelaku dosa, yang datang ke masjid itu ada pelaku dosa, ya. Dia kebetulan lewat, dia lihat ramai, dia ikut. Gitu kan. Maka kata Allah SWT, aku juga ampuni orang itu, ya. Karena sesungguhnya kaum yang sedang berkumpul tidak akan merugikan siapapun yang ikut bersama mereka. Nah, ini berarti menandakan luar biasanya kedudukan majlis ilmu itu, ya. Sampai seperti itu, ya. Itu majlis zikir. Nah, kemudian teman-teman sekalian perlu kita garis bawahi, tadi saya bilang tidak masuk dalamnya orang kalau zikir rame-rame, ya. Karena pernah terjadi di masa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, di masa tabi'in pernah ada orang di masjid, dia duduk sambil dia pegang batu, kemudian dia bertanya subhanallah, yang lain semua ikut subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, semua rame-rame gitu. Lalu kemudian Abdullah bin Mas'ud menegur sambil mengatakan, begitu cepatnya kecelakaan dan kebinasaan bisa pada kalian. Lalu yang pimpin mengatakan, wahai Abu Abdurrahman, ini maksudnya julukannya Abdullah bin Mas'ud, kami hanya ingin kebaikan, ya. Kami kan berzikir baik. Maka kata Abdullah bin Mas'ud menegur kurang lebih maknanya, kalian ingin kebaikan tapi berapa banyak orang yang mau kebaikan tapi tidak sampai kepadanya. Bukankah Rasulullah SAW baru saja meninggal, rumahnya masih ada, pakainya masih ada. Kok bisa kalian buat sesuatu yang Nabi tidak contohkan? Jadi maksudnya kalau kita mau pahala juga kita harus perhatikan baik-baik, ya, supaya betul-betul sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ya. Kemudian juga saya akan tutup dengan satu hadis lagi, nanti itu kita buka pertanyaan, dan juga beberapa riwayat tentang orang-orang saleh kalau mereka berzikir kepada Allah seperti apa, ya. Riwayat ini adalah seorang wanita bernama Yusairah radhiyallahu anha. Ini wanita seorang muhajirah dari Mekah. Dia mengatakan, qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikunna bit tasbihi wat tahlili wat taqdisi
waqidna bil anamil fa innahunna mas'ulatun mustantaqatun wala takfulna fatansayna rahma. Bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan kepada kami kaum wanita waktu itu, ya, karena wanita yang menyampaikan dan ada pengajian buat ibu-ibu pada satu dari Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan, hendaklah kalian selalu bertasbih, bilang subhanallah, selalu bertahlil, mengatakan la ilaha illallah, selalu bertakdis atau mensucikan Allah, mengatakan subhanallah. Dan hitunglah dengan ujung-ujung jari kalian. Hitung dengan jari-jari kita, sudah ada garisnya Allah kasih, tinggal kita hitung, ya. Kemudian dikatakan, karena itu semua akan ditanya dan diajak bicara nanti pada hari kiamat. Jangan kalian lalai yang membuat kalian lupa dengan rahmat Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan juga Abu Daud. Ada riwayat lain yang menjelaskan tangan yang dipakai untuk berzikir akan menjadi saksi pada hari kiamat. Akan menjadi saksi pada hari kiamat. Nah, ini poin juga yang berhubungan dengan masalah ini. Nah, dinukil dalam kisah, ya, Abdullah bin Mas'ud, ya, maaf, Abu Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud, anaknya Abdullah bin Mas'ud. Ketika hati seseorang terus berzikir pada Allah, maka ia selalu berada dalam solat, ya. Dan jika ia berada di pasar, lalu ia menggerakkan kedua bibirnya untuk berzikir, maka itu akan lebih baik buat dia. Dan dinukil juga bahwasanya para salafus salih, mereka berzikir dengan jumlah yang sangat banyak. Di antaranya disebutkan nama Khalid bin Ma'dan rahimahullah. Beliau bertasbih kepada Allah setiap hari 40.000. Ya. Itu selain membaca Al-Quran dan juga, ya, pada saat ditemukan beliau meninggal dunia, jenazahnya untuk dimandikan, tangannya masih memegang seakan menghitung berzikir. Karena sukanya berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin ibu ada yang mengatakan dan bapak, gimana Ustaz zikir 40.000 kan banyak sekali. Jadi gini, poinnya Bapak Ibu sekalian bukan masalah jumlahnya, tapi keberkahan yang Allah berikan kalau kita sudah rutin kerjakan ibadah itu. Contoh gini, kalau orang belum terbiasa berdoa, dia berat berdoa. Atau kadang-kadang dia sudah sehabisan kata-kata, dia mau berdoa apa lagi? Karena dia tidak terbiasa berdoa. Coba rutinkan doa itu, nanti Allah berkahi, muncul ide di otak kita, mau ucapin apa? Lisan kita tiba-tiba ngucapin. Makin sering kita ulangi doa, makin banyak Allah bukain kata-kata doa yang kita tidak pernah susun sebelumnya. Kan gitu. Contohnya ini sholat malam. Kalau ibu baru dan bapak sekalian baru sholat malam, berat rasanya. Tapi kalau sudah rutin, setiap hari sudah 1 tahun, 2 tahun, sudah 5 tahun, sudah 10 tahun, itu malah jadi ringan sekali. Bahkan kita merasa, masa cuma baca surah ini lagi, akhirnya bertambah, ada Allah kasih keberkahan. Tadinya kita cuma bangun 15 menit sebelum subuh atau setengah jam. Nanti mundur 1 jam, nanti mundur 2 jam. Nanti ada orang menikmati semalam suntuk berdoa dan bermunajat sama Tuhannya. Itu keberkahan Allah kasih. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu membaca Al-Quran di sholat witir terakhir itu 30 juz Al-Quran. Kan bagaimana caranya? Yaitu keberkahan. Yang biasa Bapak Ibu baca Qul Huwallahu Ahad, nah, yaitu Utsman bin Affan 30 juz. Ya. Nah, iya betul itu. Coba itu ibu dan bapak sekalian tinggal ketik di Google tentang kisah Utsman bin Affan. Beliau mengkhatam di witir rakaat terakhir. Bukan witir 3 rakaat ya. Rakaat terakhirnya itu baca 30 juz. Gimana ceritanya? Keberkahan. Allah kasih keberkahan. Contoh yang lain, kita tidak pernah sedekah. Akan berat kita keluarin walaupun cuma 5.000, 10.000. Tapi kalau kita sudah rutin sedekah, Allah kasih keberkahan. Kita akan tidak ada beban walaupun sudah 10 juta, 100 juta, kita tidak ada beban. Karena keberkahan yang Allah kasih. Nah begitu seterusnya. Jadi ini masalah keberkahan. Asal kita sudah mulai dulu mengerjakannya. Makanya disebutkan ya bahwasanya dalam riwayat yang sahih Nabi SAW itu selalu berzikir di setiap keadaan beliau. Kalau lagi ngomong sama orang beliau berhenti. Tapi kalau lagi tidak ngomong sama orang selalu berzikir. Disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim bahwasanya karena Rasulullah SAW yadhkurullaha ala kulli ahyanihi, ya, ala kulli ahyanihi. Kalau Nabi SAW selalu berzikir dalam setiap keadaannya. Jadi rutinkan aja. Ya. Dan zikir kan tidak terlalu banyak lafadznya ya. Ada astagfirullah, ada salawat, dan kalau mau lebih pendek kita baca Allahumma salli ala Muhammad itu ya. Terus diulangi saya Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Kalau mau lebih lengkap bisa saja. Tapi kalau misalnya orang mau pilih yang ringkasnya, adalah haula wala quwata illa billah. Ada subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar. Ada subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi
azim, gitu kan? Ada la ilaha illallah dengan segala macam jenisnya. Tidak lebih dari 10 sebenarnya. Kurang dari itu jenis-jenis zikir. Jadi kalau Bapak Ibu lowongkan waktu untuk menyebutkannya dalam keseharian, anggaplah dimulai dari setiap zikir ini 10 kali aja. 10 kali subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah akbar, 10 kali astagfirullah, 10 kali salawat, 10 kali aja. Gitu kan? Di antara contoh kata Nabi SAW, siapa yang baca salawat kepadaku 10 kali di pagi hari, 10 kali di sore hari, maka akan dapat syafaatku hari kiamat. Pelan-pelan nanti tingkatkan jadi 20, jadi 30, nanti terus-menerus akan lebih banyak dari itu insya Allah. Kapan kita Allah melihat keikhlasan kita, maka Allah akan mudahkan kita tentunya untuk mendapatkan keberkahan di jenis ibadah itu. Allahu a'lam. Kita berdoa kepada Allah SWT semoga yang menghadiri majelis ini baik offline ataupun online ataupun siaran ulang dan live, semua diterima hajatnya dunia dan akhirat, dimudahkan urusannya, diampuni dosanya, diterima seluruh amal-amal solehnya, serta dipanjangkan umurnya di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan ilmu, amal saleh, dan juga keberkahan di keluarga, di keturunan, dan juga di usaha-usaha yang sedang dikembangkan. Serta semoga Allah SWT selalu menjaga negeri kita agar menjadi negara yang aman, tentram, damai. Allah jaga persatuan, kesatuan dan juga kemerdekaan kita. Dan Allah berikan petunjuk kepada pemimpin untuk menjalankan tugas dan amanah dengan baik, sesuai dengan syariat dan apa yang Allah halalkan tentunya, dan menjadikan masyarakat negara masyarakat yang gotong royong dengan pemerintah untuk menjaga persatuan, kesatuan dan juga kemerdekaan kita. Dan semoga Allah lunasi utang negara kita dengan semudah-mudahnya. Siapapun yang memberikan keburukan bagi Islam, bagi negeri kita, semoga Allah kembalikan tipu daya mereka kepada diri mereka sendiri. Dan kita doakan saudara kita di Palestina, terutama di Gaza dan Rafah secara khusus, dan dimanapun yang sedang tertindas, semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah menyatukan kita semua di surga Firdausya tanpa hisab, mana disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.